Agama. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wafaz wa yadnahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarramun yang sama-sama kita hormati dan muliakan, akhirnya Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bujur, akhirnya Tuan Guru Haji Lalu Abdurrahman Adhar Kiha As-Salati, yang saya hormati dan muliakan. Mohon maaf yang panggil kakanda dan supaya pihak kakanda yang Al-Mukarram Al-Ustaz Tuan Guru Haji Zulurain SAG MPD, yang saya hormati dari Kepala Desa Kalu, yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang, Ketua Pengurus Daerah IPNW Kabupaten Bogor, yang saya hormati pimpinan cabang IPNW Kecamatan Bujur, yang saya hormati dari adik kami Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, adik mungkin dari Muhammadiyah, yang saya hormati pengurus cabang NW Desa Kawu Kecamatan Bujur, adik-adikku para panitia, masa akreditasi anggota maka jilid 3 yang saya hormati pula, anak-anakku para pelajar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Bujur yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama puji beserta syukur mari kita sama-sama ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertajamu bertatap muka tentu guna kita sama-sama membuka atau mengikuti masa pembukaan kaderisasi anggota 1 atau maka jilid 3 yang ada di Kecamatan Bujur. Mudah-mudahan kehadiran kita semua terus setiap langkah tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali salam beserta salam tercurah-curah di junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua saking banyak kuat, luwih dan berselamat anak-anakku nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua berharap mendapat syafaat beliau, syafaatul kubra, syafaatul uzma, pendidikan masuk surga dengan hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Al-Mukarram yang saya hormati, jadi sedikit saya akan sampaikan salam takzim terutama kepada kakanda pengurus pondok pesantren yang ada di Kawu. Dengan sangat terpaksa Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, yakni yang Bapak Tuan Guru Dr. Andes Haji Nasrullah tidak bisa hadir disebabkan karena 3 hari yang lalu kembali dari umroh dan beliau kurang sehat. Jadi secara mendadak Al-Mukarram yang diputus begitu sampai di kantor yang sudah dihadang masuk pintu oleh ajudan tadi,
langsung yang menghadap beliau, dan beliau memerintahkan tiang untuk mengisi atau hadir di acara kita pada saat ini. Dan beliau berpesan terutama kepada anak-anakku, adik-adikku yang saat ini mengikuti makan. Beliau pesan fokus, rajin, tekunlah menuntut ilmu. Ya bersedia. Mohon disampaikan kepada anak-anak kita. Beliau dengan secara pribadi maupun secara kelembagaan ataupun melalui pemerintahan yang bernaung sebagai penyambung lidah dari Kementerian Agama Pusat, beliau sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah. Inilah yang perlu terus dilaksanakan secara tekun, kata beliau, melalui kadar IPNU maupun IPNU. Terus kita memberikan pengkaderan kepada anak-anak kita, kepada adik kita untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Jadi lebih lanjut saya akan sampaikan supaya kita tidak takut. Ayah anda, kalau dulu anak-anakku, jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi bukan orang lain. Saya ini juga pernah terlibat menjadi seperti anak-anakku, menjadi anggota IPNW dulu di Pancor Timur, dan juga saat ini dipercayakan oleh organisasi untuk jadi ketua pengurus anak cabang Desa Dasar Baru Kecamatan Kopang. Dan alhamdulillah juga sama dengan kakanda. Kebetulan ya betul itu pondok ya kece masih kece kan. Pondok pesantren Darul Abror Nahdlatul Ulama Indonesia. Ini saya kadang-kadang kita juga ada yang pernah ke pondok. Nah, dan kenapa saya cerita seperti ini? Mohon maaf Tuan Guru. Mungkin sebagai motivasi bahwa tidak menutup kemungkinan anak-anakku nanti pada suatu saat akan berada pada posisi seperti beliau ini, seperti kepala desa, pimpinan pondok pesantren, jadi ketua pengurus cabang, ataupun seperti kakanda kami yang jadi penghulu di Kecamatan Bujuk. Ya, buktinya itulah makna apa yang dipesankan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, bahwa dalam perjuangan itu kita kenal dengan trilogi perjuangan: yakin, ikhlas, istiqomah. Yakin, kita harus yakin bahwa apa yang diperjuangkan, yang dibentuk, yang didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, organisasi Nahdlatul Ulama, kita yakini sepenuh hati bahwa inilah jalan kita akan menuju sabil rasyad. Ini yang pertama. Yang kedua, harus apa? Yakin, ikhlas dalam berjuang dimanapun kita berada. Entah mau jadi pelajar, entah menjadi mahasiswa, entah mau menjadi seorang pemimpin, kepala desa, menjadi pemimpin lembaga TPQ, diniyah, pondok pesantren, yang dituntut, yang ditanamkan oleh Al-Maghfurullah sejak ini adalah ikhlas. Kita harus berjuang dengan ikhlas. Yang ketiga, yang istiqomah. Buah daripada istiqomah, bukan berarti yang dia akan coba menceritakan diri pengalaman. Jadi ada sebuah kisah dulu, ada istilahnya sengsara membawa nikmat. Bagi diri saya pribadi, jadi gambaran bahwa kami dulu selesai di Pancor tahun 1996. Alhamdulillah dari Al-Muharram kebetulan 12 senior dia pada angkatan ke-32 kalau salah. Dan tamat di Fakultas Dakwah pada tahun 1997, hanya pulang kampung untuk mengabdikan ini, untuk coba amalkan apa yang pernah kami terima di Pancor dulu, hanya mengabdikan diri di pondok pesantren yang dulu namanya perguruan Jerujuk Kopang, NW Kopang, tempat masuknya Nahdlatul Ulama pertama. Ada madrasah di Kecamatan Kopang itu di Jerujuk. Dan sejak tahun 98
sampai 2009. Alhamdulillah saya mengabdikan diri di pondok pesantren itu. Tahu-tahunya ternyata inilah buah dari apa yang kita amalkan, perjuangan, yakin, ikhlas, istiqomah itu. Saking istiqomah, tiap pagi jalan kaki dari Enjer ke tempat yang ngajar itu kurang lebih 3 kilo dengan jalan kaki terus kita lakukan terus. Tiba-tiba pada tahun 2005 kami dipanggil oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang untuk disuruh ikut pemberkasan jadi calon pegawai negeri sipil. Ini makanya seolah-olah tidak mungkin lah, karena saya pernah bawa ijazah ke sana kemari untuk melamar jadi pegawai negeri. Hanya saya tekun pagi guru di madrasah, di Jelojo, sore malam harinya menjadi guru TPQ ya, diajari kita terus. Nah, cuma yang tidak tahu, Al-Mukarram pengguru Haji Khairuddin Dimakin yang jadi pengguru di Beraya, diam-diam memasukkan dia menjadi honorer penyuluh agama Islam, sangat menjadi muas, tuan guru muas ini. Dia juga tidak tahu, tidak pernah ada SK, hanya disuruh setiap hari Sabtu datang lapor ke gua, laporannya apa kegiatan dari malam, itu saja tiap minggu. Tiba-tiba keluarlah nama yang disuruh pemberkasan. Dia bingung apa yang harus dia persiapkan. Sampai di kantor orang sudah tutup, Al-Mukarram tutup. Masih dia ingat dengan Ustaz Muas Niki, sama-sama tidak dapat bintek. Saya nanya di aula kantor Kementerian Agama, sudah habis kertas untuk kita isi formulir pemberkasan. Akhirnya kita coba berdiri di pintu aula Niki berdua dengan Ustaz Muas, menunggu siapa kira-kira formulir itu yang salah tulis teman-teman yang di dalam. Nah ini yang tidak bisa dia lupakan. Itulah nasib. Saking mungkin kita ikhlas mata-mata ngirim Allah Syekh. Tiba-tiba ada yang salah menulis data. Dia coret, dia buang ke bak sampah yang di luar, dia langsung rebutan sama Ustaz Muas. Ini ada Ustaz, bekas orang. Terus gimana sekarang? Kita tip aja, yang tip karena formulir ini kita terbatas. Tip akhirnya kita fotokopi, baru yang dapat. Tahu-tahu setelah dijaring 2.000 yang disuruh pemberkasan, yang masuk lolos waktu itu di angkatan tiang hanya 7 orang. Itu pun kami tidak percaya. Dipampangkan namanya Agus dengan Muas, lebih baik Agus dengan Muas nih si pegawai niki ke pegawai sampai 1 tahun ini terus disuruh pemberkasan. Akhirnya tertunda. Alhamdulillah Ustaz Muas duluan dipanggil karena berkasnya mengendap. Dia baru terangkat pada tahun 2009. Nah, niki saya ceritakan seperti ini. Yang penting anak-anak tekun, pertama yakin bahwa kalian akan tercapai apa yang menjadi cita-cita. Apapun cita-cita kalian, yakini bahwa kalian akan mampu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu harus punya prinsip. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, ini trilogi perjuangan yang ada dalam organisasi Nahdlatul Ulama, yakin, ikhlas, istiqomah. Terutama istiqomah ini kan khairun min alfi karamah. Dengan istiqomah lebih bagus daripada 1000 karamah. Tekun istiqomah. Nah, kalian ini mau tidak mau, setuju tidak setuju, kalau sudah selesai di tingkat aliyah, di tingkat MTS nanti kalian akan terjun ke masyarakat, akan menjadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin dalam keluarga, tapi kita sudah punya modal. Alhamdulillah, kebetulan saya saat ini sebagai analis kelembagaan keagamaan di PD Pondok yang menangani izin pondok pesantren, ini TPQ maupun PPS. Kami keliling di tiap desa dusun, ternyata di sana ada anjungan dari Allah. Ada bintang-bintang Nahdlatul di sana yang bersinar. Di mana setiap dusun dia dirikan lembaga menjadi kepala DPG. Saya terharu ya. Alhamdulillah.
Saya ke ujung selatan, namanya Dusun Seang, kalau nggak salah. Dusun Seang itu saya tanya, ini di antara gunung. Saya tanya, adik tempat di mana? Saya tempat di Bode. Alhamdulillah, ternyata di sana ada Anjur di Nahdlatul Ulama. Di sana. Yang di Kecamatan Pucuk ternyata beliau itu tamat pendidikan utama di pendidikan Nahdlatul, dia jadi pemimpin TPQ. Mohon maaf yang sebut ini ada di kita yang di Kecamatan Pucuk di beberapa lembaga di sana yang kenal betul karena terus eksis di media sosial itu Ikhwanus Sofa. Ada Ikhwanus Sofa di sini. Nah itu saya sambut betul. Itu bukti bahwa Anjum min Nahdlatul telah bersinar. Maka dari itu anak-anakku terus tekun belajar dan kalian akan menyebar bukan hanya di Pulau Lombok, bahkan nanti di Santero Nusantara, bahkan dunia. Di sana akan mulai bersinar Anjum min Nahdlatul. Setuju? Siap? Harus siap besok. Inilah kadar Nahdlatul. Kita harus militan, tapi bukan berarti militan terus kita tertutup pada orang lain. Tidak kan? Buktinya tidak benar dari organisasi lain. Ya, welcome. Makanya sering saya bilang, mohon maaf, walaupun saya ini bajunya hijau, saya bilang, ketika sudah masuk di kantor, baju itu ketinggalan di rumah. Hanya jiwa juang yang ada di dada. Semua saya terima, baju kuning, baju putih, baju hijau, baju merah, karena saya adalah milik orang banyak. Itu. Tapi kalau sudah di rumah, jangan coba-coba. Di sana akan keluar warna saya. Makanya heran, mohon maaf Kanda. Alhamdulillah guru yang ada di Kawuniki sebagian besar, bahkan guru yang saat ini menjadi guru sertifikasi maupun jadi P3K yang ada di Lombok Tengah, khususnya yang ada di madrasah Wahtang Niki jadi khadam kan bisa yang bantu sesuai dengan kemampuan tiang. Alhamdulillah guru-guru kita bisa sertifikasi sebanyak 4.000 sekian. Setelah itu baru yang tinggalkan geser pegawaian makin kemindirian suasana pondok pesantren yang masuk pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi sebagian besar tahulah bagaimana perjuangan kita. Itulah buktinya bahwa kalau kita amalkan 3 prinsip tadi, yakin, ikhlas, istiqomah, insya Allah kalian akan sukses dunia dan akhirat. Mungkin sekedar ini ya yang lebih, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan. Itu semata-mata karena memang kehilangan yang selaku manusia pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.